Jas Merah episode kali ini, saya Muhyiddin M. Dahlan mengajak Anda menyoroti satu sosok unik dan nyeleneh pemikirannya dalam sejarah pergerakan. Sosok yang tumbuh dari tradisi batik dan tradisi santri di Kauman, Surakarta. Ia hidup di antara hiruk pikuknya Pasar Kliwon dan syahdunya Masjid Agung Keraton Surakarta. Tetapi pada sepertiga hidup terakhirnya yang penuh api, tokoh kita kali ini memilih menjadi seorang muslim sekaligus seorang komunis. Hingga wafatnya di Manokwari, Papua, ia tetap menjadi Islam yang teguh dan komunis yang tabah. Jas Merah, inilah Haji Muhammad Misbah Mubalik Iskom, Islam komunis dari Kauman. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Sebelum balik dari berhaji, namanya adalah Ahmad. Itu nama sejak lahir di Kauman. Usianya lebih muda 7 tahun dari Muhammad Darwis atau kita kenal Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan setelah menikah, namanya berubah menjadi Darmo Diprono. Tetapi setelah kembali dari berhaji di Tanah Suci, ia mengonversi lagi namanya untuk ketiga kalinya menjadi Haji Muhammad Misbah. Dan nama ketiga inilah yang membawanya pada titik api terpanas dalam hidupnya. Tapi sejak kapan? Ketika tempaan kehajian Misbah bertemu dengan komunisme. Ketika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai Misbah hingga ke tulang sumsum berdialektika dengan Tuan Karl Marx. Saking cintanya kepada sang Nabi, ketika koran Jawi Hisworo yang dipimpin Marto Darsono di Solo tahun 1919 ya, terindikasi menghina Nabi, Misbah pernah membuat laskar bernama SATV. Sidik, Amanah, Tablik, dan Fatona. V, pakai V ya bukan F. Kembali ke soal haji. Tanpa kacamata Marxisme atau komunisme, rukun haji adalah ibadah biasa saja. Tidak lebih dari penyempurnaan rukun keislaman seorang muslim. Misbah pastilah mengalami betapa beratnya berhaji. Naik kapal laut 20-an hari diombang-ambing oleh gelombang lautan Arab, Samudra Hindia, dan 2 bulan di 2 tanah haram. Dan hanya manusia terpilih yang bisa ke tempat itu. Terpilih secara ekonomi, terseleksi secara mental maupun fisik. Misbah pastilah mengikuti rukun-rukun haji secara tertib, bahwa peserta tidak bisa langsung tawaf ke Baitullah sebelum berkumpul di Padang Arafat. Untuk apa? Untuk memenangkan pertempuran 3 hari melawan 3 setan peradaban manusia. 3 kekuasaan yang menghalangi manusia menuju ke Baitullah, menuju ke jalan keselamatan. Bahkan Misbah paham betul bahwa wukuf di Arafat beserta kegiatan lanjutannya disebut-sebut sebagai puncak dari haji. Melempar dan membinasakan 3 setan yang bersekutu dalam peristiwa haji di Minah itulah yang membuat Misbah saat usianya genap berumur 40 tahun tampil sangat rengginas. Perhatikan baik-baik ya. Cara Haji Misbah mendefinisikan 3 musuh utama dalam hidupnya. 1,
pemerintah kolonial, termasuk raja atau sunan yang turut serta mendukungnya. Itu satu. Kedua, musuh utama hidup Misbah ya, kapitalisme yang jahat. Bukan orang kaya ya, tapi kapitalisme yang jahat. Dan ketiga adalah agamawan lamisan atau dia sebut dengan munafikun. Bayangkan hanya 3 itu. Dan itu persis dengan persekutuan jahat yang diperangi para haji saat matahari terbit di Mina 10 Zulhijjah. Mimbar apa yang dipakai Misbah? Batu apa yang dipakai Misbah untuk melempar? Menarik ini. Di usia 38 tahun, Haji Misbah dengan sadar memilih menjadi seorang jurnalis. Setelah sebelumnya ia berada di dalam barisan Sarekat Islam Surakarta. Misbah bergabung dengan Inlands Journalistenbond atau IJB yang dibikin oleh Mas Marco Katolikromo. Nama koran yang dibikin oleh Haji Misbah adalah Medan Muslimin. Ingat ya, ada Medan Priai. Ini layoutnya sama dengan Medan Priai, Medan Muslimin ya. Dunia Bergerak, Medan Muslimin sama layoutnya. Terbit di bulan yang sama dengan majalah Suara Muhammadiyah. Bulan Januari di tahun 1915. Medan Muslimin terbit di Kauman Surakarta, Suara Muhammadiyah terbit di Kauman Jogja. Yang menarik adalah distributor Medan Muslimin di Jogja dipegang oleh pengurus teras Muhammadiyah. Namanya Haji Fahrudin di Kauman Jogja. Medan Muslimin inilah, saudara sekalian, menjadi semacam manifest otentik yang merekam bagaimana Misbah bertransformasi dari sosok yang seperti namanya Misbah, masih taraf lentera, masih taraf pelita, taraf Petromax, kemudian menjadi pelempar jumroh dengan batu api ke ketiga musuh semua muslim berhaji. Pemerintah kolonial yang zalim, kapitalisme yang jahat, dan orang alim yang munafik atau lamisan. Pada usia 40 tahun, Haji Misbah terutama sekali saat ia bergabung dalam satu saf dengan Cipto Mangunkusumo di Insulinde. Haji Misbah menjadi mubalik radikal. Misbah menjadi pelempar jumroh paling merah, paling bersemangat, paling depan. Dengan kecakapan lisan dan tulisannya, Misbah menjadi anak panah di lapangan bagi Insulinde, bagi perkumpulan kaum buruh dan tani atau PKBT untuk mengkonsolidasikan simpul kekuatan tani di beberapa daerah, Kartasura, Ponggok, Tegal Gondo, Banyudono, itu kayaknya di sekitar Klaten. Sebagai keluarga pedagang batik yang berada, Misbah juga menjadi penyokong dana dan menyediakan sekretariat bagi PKBT itu. Dan seruan Misbah jelas, empaskan pemerintah imperialisme yang bersekongkol dengan raja, hancurkan kapitalisme jahat, dan gasak para munafikun lamisan yang berjubah agama. Inilah momen tatkala Misbah masuk dan keluar dari penjara. Tetapi penjara menjadikan Misbah makin kukuh dengan keyakinannya bahwa agar Islam bergerak, ia mestilah konvergen dengan komunisme. Maka Haji Misbah membuat lagi koran yang bernama Islam Bergerak. Coba cari ya, ada versi online-nya sekarang itu. Mungkin mereka ingin menghidupkan Islam Bergerak ala Misbah. Dan nantinya koran Islam Bergerak ini mendekat dan pada akhirnya melebur dengan
koran PKI bernama Rakyat Bergerak. Kalau Anda membaca esai pendek Misbah, saya rekomendasikan ya, Anda membaca buku Haji Misbah Sang Propagandis ini, terbitan Kendi dan Oktopus gitu. Dan kalau membaca buku ini, Anda tidak perlu ke Perpustakaan Nasional di Jakarta untuk membuka koran tua Medan Muslimin dan Islam Bergerak. Cukup membaca buku kumpulan esai-esai penting Haji Misbah. Tampak di sana bahwa terang benderang konsens dan impian utama Haji Misbah adalah konvergensi Islam dan komunisme. Keduanya, Islam dan komunisme ini berjumpa karena, ini pandangannya Misbah ya, karena sama-sama memperjuangkan masyarakat tanpa kelas. Sama-sama, masih ingat istilah Mas Marco kan, sama rata, sama rasa. Yang ini mewujud dalam ritus keislaman seperti sholat dan haji. Contoh ya, sholat itu egaliter. Anda cukup bersuci, tertutup auratnya, Anda berhak untuk sholat di saf paling depan. Bukan karena Anda pejabat, tapi Anda yang datang duluan. Itu egaliter pertama. Haji juga sama. Haji itu ritus egaliter. Dan simbol bahwa Muslim sedunia bukan sesuatu yang mustahil untuk bersatu. Di ritus haji, saudara sekalian, rasialisme adalah barang busuk yang dicampakkan oleh semua peserta yang datang dari segala bangsa. Belum lagi Muhammad SAW dan Tuan Karl Marx, jadi Misbah ini nyebutnya Karl Marx Tuan Karl Marx sama-sama berpihak kepada kaum mustadafin, ahlus sufo, kaum proletar, kaum papah, buruh tani, hingga mubalik dari kauman ini menyelesaikan hidupnya di Manokwari, Papua. Ia tetap mempertahankan ide Islam komunisme ini, ide Iskom ini. Saudara sekalian, perkawinan Islam dan komunisme inilah menjadikan sejarah pergerakan Indonesia kita ini mesti kita akui dengan dada terbuka, pikiran yang terbuka, menjadi unik dan agak gimana gitu ya. Keduanya, Islam dan komunisme yang kita sangka bertolak belakang, saling menikam, pernah berada pada suatu fase diusahakan konvergensinya oleh sosok haji bernama Haji Misbah, bahwa PKI bersama Sarekat Islam Merah dan Muhammadiyah sangatlah bersemangat mengurus perjalanan haji. Anda bisa lihat kembali video Jas Merah tentang Semaun. Tahulah kita, bagi pemerintah kolonial, berhaji sesungguhnya merupakan perjalanan yang sangat berbahaya dan subversif. Screeningnya itu berlapis-lapis. Apalagi jika para jemaah ini berjumpa dengan pan-islamisme dan yang terparah ketika mereka tersentuh oleh komunisme. Haji Misbah hanyalah satu dari puluhan haji yang sekembalinya ke tanah air mempraktekkan ritus lempar jumroh di tanah jahanam kolonialisme itu dengan konsekuen dan dengan segenap konsekuensi terberatnya, mati di pembuangan. Haji Sulaiman, Haji Nurdin, Haji Ilyas Yakub, Haji Jamaluddin Taib, Haji Mokhtar Lutfi, Haji Natar Zainuddin, Haji Jalaluddin, Haji Datuk Batuah, Haji Ahmad Khotib, Haji Jamhari, Haji Emet Muhammad Nur, Haji Muhammad Madun, Haji Saidi Ciing, maupun Haji Mukhlas. Itu semua daftar sebagian nama haji di Nusantara
yang ada di dalam buku manifest kamp pembuangan Bovendigul, Papua. Tanah merah yang terus bergolak hingga detik ini. Seusai api pemberontakan 26 berhasil dipadamkan. Tapi yang tidak pernah padam dari Haji Misbah, membalik dari kauman ini, adalah menyaksikan terwujudnya kalimat yang tercetak di Medan Muslimin edisi pertama tahun 1915 di bulan Januari. Hiduplah kaum muslim sedunia bersatu. Kita sambung lain waktu. Jas Merah, terima kasih. Saya Muhyiddin M. Dahlan. Sampai jumpa.